Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hati yang baru. Adapun firman Tuhan terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Meskipun dikenal sebagai negara sekuler dan sangat bebas, ternyata tingkat kriminalitas di Belanda cukup rendah. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, 5 penjara di Belanda akan ditutup. Pemerintah Belanda menilai biaya operasional penjara-penjara itu cukup tinggi, sementara ribuan selnya tidak berpenghuni. Dengan ditutupnya 5 penjara tersebut, maka 1.900 pegawai penjara akan diberhentikan. Menurut Menteri Keamanan dan Keadilan Belanda, Art van der Steur, penutupan penjara ini disebabkan hukuman para narapidana saat ini rata-rata sangat singkat. Artinya, tingkat kejahatan di Belanda tidak terlalu serius. Tercatat tingkat kejahatan di Belanda rata-rata turun 0,9% tiap tahunnya. Sebenarnya penutupan penjara bukan kali ini saja dilakukan oleh Belanda. Pada tahun 2009, mereka menutup 8 penjara karena menyusutnya tingkat kejahatan. Belanda kembali menutup 19 penjaranya di tahun 2014 karena alasan yang sama. Bahkan tahun 2015, Belanda justru menyewakan sel penjaranya kepada Norwegia karena sepinya. Pemerintah Norwegia menitipkan 1.000 tahanannya ke penjara-penjara Belanda karena penjara di negaranya penuh. Belanda bukan satu-satunya negara yang menutup penjaranya karena tingkat kejahatan yang rendah. Swedia juga melakukan di tahun 2013, di mana mereka memutuskan menutup 4 penjara karena tingkat kejahatan menurun drastis. Mendengar berita seperti ini mungkin terpikir oleh kita betapa indahnya sebuah negara jika jumlah kriminalnya sedikit. Alangkah indahnya jika hal seperti itu bisa terjadi di negara kita Indonesia yang dikenal sebagai negara religius. Bahkan sangat indah jika terjadi di seluruh dunia ini. Dunia akan menjadi tempat yang aman, damai, dan bersahabat bagi semua orang dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Tetapi kita tahu bahwa hal seperti itu sangat sulit terwujud di dunia ini. Bahkan boleh dikatakan mustahil. Sebaliknya, kita kerap mendengar banyak kejahatan yang terjadi. Bahkan yang terjadi di sekitar kita. Di televisi, koran, atau lewat media-media sosial, kita membaca maraknya kasus pencurian, pembunuhan, perkosaan, penipuan, korupsi, seks bebas, dan lain sebagainya. Banyak orang yang hatinya dikuasai kejahatan. Namun kehidupan orang percaya sudah seharusnya berbeda. Kita sudah sepatutnya hidup dalam firman Tuhan dan tidak lagi hidup dalam dosa dan kejahatan. Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan umat-Nya hati yang baru yang membuat kita sanggup untuk melakukan firman-Nya. Inilah karya Roh Kudus yang memperbarui hidup orang percaya dan melahirkannya secara baru yang dialami oleh orang percaya ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, bersandarlah pada kuasa Roh Kudus agar kita hidup seturut kehendak-Nya dan dijauhkan dari dosa dan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, baruilah hidupku senantiasa agar tidak senang melakukan dosa, melainkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.